Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika, Mem akan membahas beberapa soal pemantapan untuk menyiapkan diri kalian menghadapi asesmen evaluasi pembelajaran kelas 9. Berikut ini merupakan materi asesmen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Soal yang pertama, gambar yang menunjukkan benda bermuatan negatif adalah, kalian harus ingat, atom akan bermuatan listrik apabila terjadi ketidakseimbangan muatan pada struktur atom. Yang pertama, atom akan bermuatan negatif apabila kelebihan elektron. Artinya jumlah elektron terlalu banyak atau lebih banyak daripada jumlah proton. Kemudian, atom akan bermuatan positif apabila kekurangan elektron. Artinya jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Maka jawaban yang benar adalah gambar yang bermuatan negatif tentu saja yang memiliki muatan negatif yang lebih banyak, yaitu jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, 5 buah benda A, B, C, D, dan E saling berdekatan. Jika diketahui benda B adalah plastik yang telah digosok ke kain wol, benda A dan B saling tarik-menarik, benda B menolak benda C dan D, tetapi benda B menarik E, maka muatan benda A, C, dan E secara berturut-turut adalah, konsep yang harus kalian pahami adalah terjadi interaksi muatan listrik apabila kedua muatan didekatkan. Benda yang bermuatan sama akan terjadi tolak-menolak, sedangkan benda yang muatannya berbeda akan tarik-menarik. Untuk menyelesaikan soal ini, cari terlebih dahulu jenis muatan B. Diketahui muatan B itu adalah plastik yang telah digosok ke kain wol. Kalian ingat, jika plastik digosok ke kain wol, maka plastik akan kelebihan elektron, sehingga plastik akan bermuatan negatif. Selanjutnya, berdasarkan informasi, jika benda A dan B saling tarik-menarik, artinya jika B itu bermuatan negatif dan benda A itu tarik-menarik, maka benda A itu bermuatan yang positif. Kemudian benda B menolak benda C dan D. Ingat, interaksi tolak-menolak terjadi apabila kedua muatan itu sama jenisnya. Maka, muatan benda C dan D akan sama jenisnya dengan muatan yang B. Maka jawabannya benda C bermuatan negatif, benda D juga bermuatan negatif. Kemudian berdasarkan informasi, benda B menarik benda E. Maka benda E muatannya akan berbeda jenis dengan benda B. Jadi jawaban untuk soal ini adalah benda A bermuatan positif, benda C bermuatan negatif, benda E bermuatan positif. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika batang plastik tersebut didekatkan ke sebuah batang ebonit yang telah digosok kain wol, maka interaksi antar muatan listrik yang akan terjadi adalah, perlu kalian ingat bahwa ebonit merupakan salah satu jenis karet sintetis yang sering digunakan sebagai media isolator panas. Berdasarkan di soal, batang plastik digosokkan ke kain wol, maka batang plastik ini akan cenderung bermuatan negatif. Berdasarkan sifatnya, ternyata batang plastik itu sama dengan bahan ebonit. Keduanya akan cenderung negatif apabila digosokkan ke kain wol. Maka interaksi yang terjadi adalah keduanya akan tolak-menolak. Jadi jawabannya adalah B. Gambar yang secara tepat menunjukkan induksi listrik ketika kepala elektroskop didekati oleh sebuah batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra adalah, pertama yang harus kalian ingat konsepnya yaitu ketika kaca digosokkan ke kain sutra, maka kaca akan cenderung kehilangan muatan elektron, sehingga kaca akan bermuatan positif. Kemudian jika didekatkan pada elektroskop, maka terjadi distribusi muatan di dalam elektroskop tersebut. Untuk memahami lebih jelas, maka Mem berikan simulasi Java Lab untuk kalian dapat memahami konsep ini. Ini merupakan sebuah elektroskop netral yang akan kita dekatkan dengan sebuah batang kaca yang telah digosok dengan sutra. Maka kaca tersebut akan bermuatan positif. Perhatikan, jika didekatkan semakin dekat lagi ke kepala elektroskop, yang terjadi adalah
adanya distribusi muatan listrik. Distribusi itu pemisahan ya. Di kepala elektroskop akan berkumpul muatan negatif karena di sini terjadi interaksi antar muatan, sedangkan muatan positif akan berkumpul di daerah bawah. Di sini adalah daun elektroskop sehingga keduanya membuka. Maka jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, dua benda bermuatan masing-masing 6 mikrokulom dan 2 mikrokulom. Jarak kedua muatan tersebut 30 cm. Maka gaya yang dialami oleh kedua muatan adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya kulom, K adalah konstanta kulom, Q1 muatan yang pertama, Q2 adalah muatan yang kedua, dan R adalah jarak kedua muatan. Kita masukkan data yang diketahui, nilai konstanta 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 6 mikrokulom. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6 dikali 2 mikrokulom dibagi R kuadrat. Jangan lupa jaraknya diubah ke dalam meter. Sehingga 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, kita kumpulkan nilai-nilai yang dapat kita kali, yaitu 9, 6, 2. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat min 9, kita gabung pangkatnya, min 9, min 6, min 6. Dibagi 3 kuadrat yaitu 9, min 1 kuadrat yaitu min 2. Nah, maka kalian dapat coret sehingga hasilnya adalah 12. 6 kali 2, 12. Dikali 10 pangkat min 3. Di sini totalnya adalah min 12. 9 min 12 adalah min 3. Dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya 12 kali 10 pangkat min 1. Min 1 diperoleh dari min 3 min 2. Artinya min 3 plus 2. Jadi jawabannya adalah 1,2 Newton. Soal selanjutnya, dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 terpisah sejauh R tolak-menolak dengan gaya listrik sebesar F. Jika muatan listrik diubah menjadi 2 Q1 dan 4 Q2 dan terpisah sejauh 2 R, maka gaya tolak-menolaknya akan menjadi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus perbandingan. F1 berbanding F2 sama dengan Q1 kali Q2 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per Q1 dikali Q2. Selanjutnya kita masukkan data yang diketahui dengan R2 bernilai 2R, Q1 berubah menjadi 2Q1, Q2 berubah menjadi 4Q2. Maka variabel yang sama kita bisa coret, hasilnya adalah 1 per R kuadrat dikali 4R kuadrat. 4R diperoleh dari 2R kuadrat. Dikalikan 2 kali 4 yaitu 8. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Dan yang ditanyakan adalah F2. Penyelesaiannya dengan perkalian silang. Jadi F2 adalah 2F. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Besar medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan 5 mikrokulom pada jarak 5 cm dari muatan tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kalian harus ingat rumus dari medan listrik, yaitu E sama dengan F per Q, di mana F itu adalah gaya kulom. Jadi rumus kedua dari medan listrik adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Karena di soal ini diketahui nilai jarak, maka kita gunakan rumus kedua dari medan listrik, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan 5 mikrokulom, kita tulis 5 kali 10 pangkat min 6, dan R kuadrat adalah jarak. 5 cm kita ubah ke meter, jadi 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 kuadrat 25 dikali 10 pangkat min 4. Kita bisa selesaikan 5 dan 25. Jadi 9 per 5. Maka jawabannya adalah 1,8 kali 10 pangkat 7. Diperoleh dari 3 min 4. Artinya 3 plus 4. Jadi jawabannya adalah B.
Perhatikan gambar percobaan elektroskop berikut ini. Pernyataan yang benar tentang elektroskop adalah, coba kalian perhatikan percobaan yang pertama. Pada daun elektroskop bermuatan negatif. Artinya elektroskop diinduksi oleh batang plastik. Jadi benda P merupakan batang plastik yang telah digosok dengan kain wol. Sedangkan percobaan yang kedua, daun elektroskop bermuatan positif. Artinya elektroskop ini diinduksi oleh batang yang bermuatan positif, yaitu merupakan batang kaca yang sebelumnya telah digosok dengan kain sutra. Maka jawabannya adalah C. Benda P adalah plastik yang digosok kain wol dan benda Q adalah kaca yang telah digosok kain sutra. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal listrik dinamis. Tetap simak dengan baik, tetap semangat, Tuhan memberkati.